Januari tahun 2000, ketika Italia tengah dipeluk oleh musim dingin yang membuat jari jemari terasa begitu kaku. Marcelo Lippi, yang di periode tersebut sedang menangani Internazionale Milano, mengajukan sebuah permintaan kepada pihak klub. Menurut sang pelatih, La Beneamata membutuhkan satu orang bek tengah tambahan, guna menjadi pendamping sepadan buat Laurent Blanc untuk mengawal lini belakang Inter. Inter yang di awal musim ditinggal sang kapten, Giuseppe Bergomi, karena memutuskan pensiun usai mengabdi selama 20 tahun. Mereka hanya mempunyai Salvatore Fresi dan Dario Simic sebagai opsi lain buat mengawal jantung pertahanan. Sayangnya, penampilan tidak konsisten dari kedua pemain itu kala dipasangkan dengan Blanc, membuat Lippi meminta satu bek tengah anyar di bursa transfer musim dingin. Inter sendiri tengah tercecer di klasifika pada saat itu. Uniknya, nama yang diboyong oleh pihak manajemen terbilang kurang familiar di telinga Interisti. Dialah bek berkebangsaan Kolombia yang bernama Ivan Ramiro Cordoba. Ya, sebelum direkrut Inter Milan dengan mahar cukup lumayan, pemain setinggi 173 cm ini lebih dulu memulai karir sepak bolanya di Serie B Kolombia dengan Deportivo Rio Negro tepatnya pada tahun 1993. Penampilannya yang luar biasa selama 3 tahun bermain di kasta kedua Liga Kolombia membuatnya direkrut oleh salah satu klub besar di negaranya, yakni Atlético Nacional pada tahun 1996. 2 musim tampil apik bersama Atlético Nacional, Cordoba pun memutuskan ingin mencari tantangan baru dengan bergabung bersama klub Argentina San Lorenzo pada tahun 1998. Keputusannya bergabung dengan San Lorenzo terbukti tepat. Di klub ini, kemampuan bertahannya mulai terasah dengan baik. Alhasil, 2 musim bermain di Liga Argentina membuat namanya menembus pasar transfer Eropa, di mana Inter Milan dan Real Madrid memperebutkan tanda tangannya. Inter Milan yang saat itu sangat membutuhkan seorang bek tambahan, rela menggelontorkan dana senilai 16 juta euro, angka yang terbilang cukup fantastis ketika itu. Alhasil, dengan gelontoran dana sebanyak itu, membuat Nerazzurri berhasil mengalahkan Real Madrid dalam perburuan sang bek tersebut. Cordoba tak membutuhkan waktu lama untuk mencicipi debutnya berseragam biru hitam khas Inter. Di laga perdana seusai jeda paruh musim, tepatnya pada Januari 2000. Marcelo Lippi langsung menurunkannya sebagai tandem Blanc guna menjamu Perugia di Stadion Giuseppe Meazza. Pada laga tersebut mereka menang dengan skor telak 5-0. Penampilan impresif yang diperlihatkan Cordoba di laga pertamanya itu membuat sang pelatih kesengsem. Dirinya pun sukses mematri satu tempat di lini belakang La Beneamata di sisa musim 1999-2000 dan berhasil membawa Inter Milan finish di urutan 4 Serie A dan memenangkan play-off melawan Parma untuk lolos ke Liga Champions. Bahkan, ketika terjadi sejumlah pergantian pelatih, mulai dari Lippi, Marco Tardelli, Hector Cooper, dan Alberto Zaccheroni, hingga Roberto Mancini, nama Cordoba tak tergoyahkan di starting 11 Inter. Para pelatih yang pernah membesut Inter itu dan juga para Interisti jatuh cinta pada gaya main Cordoba yang ulet, sangat cepat, energik, serbaguna karena ia bisa bermain sebagai bek kiri, kanan hingga tengah. Selain itu, Cordoba juga bek yang punya stamina sangat kuat. Namun dari semua kehebatannya itu, ada satu kemampuan yang membuat para penyerang sulit untuk menghadapinya, yakni kemampuan man marking.
yang membuat para penyerang sulit untuk lepas dari pengawalannya. Kehebatannya dalam mengawal lini belakang Inter pun diakui secara keseluruhan oleh striker-striker di Serie A Italia. Salah satunya adalah Andriy Shevchenko. Mantan penyerang AC Milan ini pernah berkata bahwa Cordoba adalah salah satu bek tersulit yang pernah ia hadapi di Italia. Dia adalah bek yang lengkap, cerdas, dan sulit untuk lepas dari pengawasannya. Cordoba tak hanya bisa mengawal pertahanan, ia juga merupakan pelompat yang baik dan menyundul bola yang akurat, serta memiliki kecenderungan mencetak gol dengan kepalanya meski tingginya hanya 173 cm. Lalu setelah Marcelo Lippi dipecat pada awal musim 2000, 2001 dan kepelatihan Inter digantikan oleh Marco Tardelli, Cordoba tetap menjadi pilihan utama. Ia mampu tampil mengesankan di musim tersebut, meski kala itu Inter tak menjuarai gelar apapun. Meski musimnya di Inter tak berbuah gelar apapun, namun ia tampil sangat mengesankan bersama klub asal Italia itu, membuat Cordoba menjadi pilihan utama untuk mengawal lini pertahanan Kolombia di pergelaran Copa America 2001. Cordoba juga diplot sebagai seorang kapten bagi tim nasional Kolombia yang saat itu menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya di pergelaran Copa America tersebut. Kehadirannya di lini belakang Kolombia menjadikan tim ini menjalani turnamen dengan sempurna karena tidak terkalahkan dan memenangkan semua pertandingan dan tidak kebobolan satu gol pun sepanjang kompetisi. Yang paling mengesankan ketika Ivan Ramiro Cordoba mencetak gol penentu untuk mengalahkan Meksiko dengan skor 1-0 di final yang berlangsung di Stadion Campín Bogota dan mengangkat trofi di stadion yang dipenuhi oleh penggemar mereka. Sekembalinya dari tugas membela negara dengan berhasil meraih juara Copa America untuk pertama kalinya bagi Kolombia, membuat Cordoba semakin tak tergantikan di lini belakang Inter Milan. Meski di musim 2001-2002 Inter Milan melakukan revolis besar-besaran dalam skuadnya. Hal pertama yang dilakukan Inter kala itu mendatangkan pelatih baru dari Valencia, yakni Hector Cúper. Lalu Inter mendatangkan pemain-pemain penting lainnya seperti Francesco Toldo hingga Cristiano Zanetti. Sayangnya ketika Inter mulai memperbaiki skuadnya, Laurent Blanc selaku pemain penting malah memutuskan hengkang di musim itu. Kepergian Blanc membuat Inter mengambil langkah cepat dengan merekrut Marco Materazzi dari Perugia. Tak disangka transfer itu berubah menjadi kolaborasi yang ciamik di pertahanan Inter Milan, yakni Cordoba dan Materazzi. Cordoba dengan kecepatan dan ketangguhannya ditambah dengan permainan brutal Marco Materazzi membuat duo ini sangat menakutkan ketika itu. Bahkan kolaborasinya ini membuat Inter Milan hampir saja meraih Scudetto di musim 2001-2002 tersebut. Sayangnya, gelar yang sudah di depan mata malah raib di pertandingan terakhir Serie A karena mereka kalah dari Lazio, sedangkan Juventus yang berada di peringkat 2 dengan hanya selisih 2 poin dengan Inter berhasil menang yang membuat Juventus naik ke posisi pertama dan berhak atas gelar Scudetto di musim tersebut. Juventus è campione d'Italia, 26 volte Juventus campione d'Italia, ma attenderei allora solamente. Lalu memasuki musim 2002-2003, Inter Milan ingin menambah kekuatan sekaligus memberikan persaingan kepada Cordoba di lini belakang. Lantas membeli salah satu talenta hebat Parma, yakni Fabio Cannavaro dengan biaya 23 juta euro. Fabio Cannavaro yang saat itu dianggap bek berkelas dan datang dengan bakat yang luar biasa, malah gagal menggeser posisi Cordoba di pertahanan Inter. Selain seringnya diganggu cedera, ditambah penampilan Cordoba yang konsisten, membuat Cannavaro hanya mampu bertahan semusim berseragam biru hitam tersebut. Sayangnya, prestasi Nerazzurri belum juga membaik.
Meski memiliki pertahanan yang kokoh, mereka tak kunjung mendapatkan satu gelar apapun di musim 2002-2003 tersebut. Hal itu pun berlanjut hingga ke musim selanjutnya. Pada akhirnya kedatangan Roberto Mancini pada musim 2004-2005 menjadi penyelamat. Bareng Roberto Mancini ini, Inter pada akhirnya sukses meraup sejumlah titel prestisius dan menyudahi paceklik title yang berlangsung sejak 1997-1998. Masing-masing berupa 3 Scudetto, 2 Piala Italia, dan sebiji trofi Piala Super Italia. Lalu bagaimana dengan nasib Cordoba? Ternyata tetap sama, ia tak tergantikan di lini belakang Inter. Bahkan Mancini sering menempatkannya sebagai pemain inti, menunjukkan betapa pentingnya peran Cordoba dalam strategi sang pelatih. Sayangnya, pada 19 Februari 2008, ketika Inter Milan berlaga di 16 besar Liga Champions melawan Liverpool, Cordoba mengalami cedera ACL. Cedera ini membuatnya harus absen hingga akhir musim. Di musim itu pula ia berpisah dengan sang pelatih karena Roberto Mancini dipecat oleh Inter Milan di akhir musim. Wajar jika cedera tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat peruntungan Cordoba sedikit berubah setelah pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, yang datang sebagai juru taktik anyar. Duetnya bersama Materazzi sering dipecah, dan Cordoba lebih sering dimainkan bersama dengan Nicolas Burdisso atau Walter Samuel. Bahkan di musim 2009-2010, Cordoba lebih sering menghuni bangku cadangan karena Mourinho lebih mempercayai Samuel dan bek asal Brasil yang baru saja ditebus dari Bayern München, yakni Lucio. Pada musim itu pula Mourinho berhasil membawa Inter meraih treble winners, sebuah pencapaian hebat yang membuat Interisti bersukaria kala itu. Dengan usia yang semakin menua, menit bermain dari sosok yang fasih bermain sebagai fullback ataupun back sentral ini memang terus berkurang. Status pemain utama pun tak lagi bisa disandangnya. Meski begitu, dirinya sama sekali tidak menunjukkan hasrat untuk pergi dari Giuseppe Meazza. Cordoba tetap menunjukkan dedikasi, kesetiaan, dan loyalitas tinggi bagi klub yang mengajaknya berpetualang di Eropa ini. Sampai akhirnya di musim 2011-2012, bertepatan dengan kontraknya yang habis bersama Inter, Cordoba memutuskan untuk pensiun dari dunia yang membesarkan namanya. Sebuah prosesi perpisahan sederhana pun dilakukan oleh para penggawa Inter untuk melepas kepergian Cordoba. Kala itu, seusai laga Derby della Madonnina melawan AC Milan yang dimenangi Inter dengan skor 4-2, seluruh pemain La Beneamata mengenakan jersey dengan nama Cordoba. Jika dibandingkan dengan Esteban Cambiaso, Diego Milito, Christian Vieri, sampai Javier Zanetti, nama Cordoba mungkin tak terlalu sering dinyanyikan tifosi Inter, laksana seorang pahlawan. Namun sumbangsihnya selama 13 musim bagi warna biru hitam, sungguh terlalu banyak untuk dipandang sebelah mata.